akan membahas tentang Al-Quran sebagai ajaran ilmu agama Islam. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nira Sabrina Nafisa dan teman saya Tiara Maharani, Jenny Biasari, Elia Afifah Memona. Selanjutnya materi pertama yang akan dibahas oleh Tiara. Yang pertama itu sejarah dan penyusunan Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu mukjizat besar Nabi Muhammad SAW karena diturunkannya Al-Quran melalui beliau, maka Al-Quran memiliki peran yang sangat penting bagi keberadaan umat manusia di dunia. Mengapa tidak? Sebagai besar masalah manusia di dunia dijawab dalam Al-Quran. Dengan demikian Al-Quran kemudian dianggap sebagai kalam Allah, menjadi sumber utama ajaran Islam sebelum hadis. Untuk mendapatkan jaminan keamanan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di kemudian hari melalui Al-Quran, hendaknya umat Islam berusaha untuk mempelajarinya, membacanya, dan Quran telah diturunkan oleh Allah untuk dibaca dan dipraktikkan oleh manusia. Wahyu pertama kali diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun saat pertama di Qahira, 17 bulan Ramadan. Pengungkapan berikutnya datang 3 tahun kemudian. Urutan surat-surat yang ditemukan dalam Al-Quran tidak didasarkan pada urutan di mana ayat-ayat itu diturunkan. Surah pertama diturunkan adalah Al-Alaq yang bunyi Iqra bismillah rabbikal ladzi khalaq. Artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Al-ladzi allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang terakhir diturunkan adalah An-Nasr. An-Nasr itu yang berbunyi Ijazah Nasrullahi wal Fath. Walaikanna saya dahulu nafizi nilai afwajan. Wasabbih bihamdi wastaghfir. Itu artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah. Materi kedua selanjutnya ada penulisan Al-Quran dan perkembangannya. Selama Nabi Muhammad SAW masih hidup, ada orang yang ditugaskan menulis Al-Quran, khususnya Zaid bin Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Sahabat lain juga sering menulis wahyu meski tidak diperintahkan. Alat tulis yang digunakan pada waktu itu adalah daun lontar, batu tulis, pelepah kurma, daun kemangi, perkaman atau kayu, pelana, dan tulang binatang. Yang kedua itu fungsi Al-Quran pada kehidupan. Yang pertama itu Al-Furqan artinya yang membedakan. Al-Quran membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan yang kedua itu Al-Huda. Al-Huda artinya pedoman hidup. Al-Quran adalah aturan yang harus diikuti tanpa tawar-menawar, seperti rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di jalan-jalan. Dan yang ketiga itu Asyifa. Asyifa yang artinya Al-Quran adalah penyembuh. Al-Quran bisa menyembuhkan langsung dan juga bisa menyembuhkan tidak langsung. Penyembuh langsung itu Al-Quran dapat menyembuhkan penyakit jantung yang disebabkan oleh manusia. Dan sedangkan penyembuh tidak langsung itu manusia mencoba untuk belajar lebih banyak tentang pengetahuan dunia yang dijelaskan dalam Al-Quran, sampai akhirnya manusia bisa membuat sesuatu dari penelitian mereka di dunia ini. Bab 3 yaitu tentang kandungan dan pokok-pokok isi Al-Quran. Yang pertama, akidah atau keyakinan. Akidah itu adalah keyakinan yang kuat. Kamu artinya menguatkan atau menetapkan. Para artinya mengislam yang kuat. Yang kedua, syariat. Syariat Islam adalah peraturan yang diberikan Allah kepada hamba baik yang berkaitan dengan salat, akidah, agama,
kesalahannya dapat menghasilkan perbuatan baik tanpa memperhatikan kerugian. Kandungan dan isi buku Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tentang kisah masa lalu dan masa depan, yang kedua tentang pengetahuan umum sampai pengetahuan baru. Yang keempat yaitu pembuktian kebenaran ayat Al-Quran dalam perspektif sains dan teknologi. Beberapa macam pembuktiannya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu fakta tentang besi. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25 menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan besi yang memiliki kekuatan besar dan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Yang kedua, kebenaran tentang orbita surya. Ayat 33 dari Al-Anbiya dan ayat 38 dari Yasin menjelaskan fakta-fakta ilmiah dan membuktikan kebenarannya. Yang ketiga yaitu fakta tentang dasar laut yang gelap. Al-Quran menjelaskan kondisi dasar laut ribuan tahun sebelum teknologi ini ditemukan. Kebenaran tentang penciptaan manusia dalam 3 tahap, yaitu dalam Quran dijelaskan ayat 6 dari surat Al-Zumar, manusia diciptakan pada tahun dengan tubuh ibunya dalam 3 tahap, yang artinya dia menjadikanmu dari seorang laki-laki, kemudian dia menjadikanmu istrinya, dan dia menurunkan 8 pasang ternak untukmu. Tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Dia. Jadi bagaimana Anda bisa berpaling? Selanjutnya, kelanjutan Al-Quran dari segala kitab. Yang pertama yaitu Al-Quran terjaga kemurniannya. Hal itu karena keajaiban-keajaiban yang terkandung dalam Al-Quran, baik dari segi linguistik maupun filsuf maupun dari segi kandungannya, yang telah terbukti tidak ada manusia yang dapat meniru atau menyerupainya. Kemudian yang kedua, pemberi syafaat. Al-Quran akan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang tidak selalu meninggalkan. Kemudian Al-Quran itu memberikan kebenaran. Al-Quran juga menegaskan kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab suci sebelumnya tentang penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, iman kepada Rasul, konfirmasi adanya pembalasan hari akhir, perlunya perlindungan, hak dan keadilan, memiliki sifat-sifat mulia dan makhluk mulia, dan masih banyak lagi. Kemudian Al-Quran itu mudah untuk menghafalnya, yaitu dengan memiliki gaya bahasa yang khas, mudah diingat, tidak sulit dipahami oleh siapapun, dan tidak sulit untuk dipraktikkan, asalkan bisa mempelajarinya dari dasarnya, disertai dengan hati yang tulus dan kemauan yang kuat. Jadi kesimpulannya adalah kita harus mengetahui atau memahami bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang pertama. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup manusia. Semua cerita dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sejarah orang-orang di masa lalu adalah fakta yang pasti dan tidak ada keraguan tentang kebenarannya. Ayat-ayat Al-Quran juga bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Pertanyaan boleh ya? Tiga. Waktunya 2. Oke, yang pertama. Di sini saya Kristi Darahman ingin bertanya yang bagian yang A, penyembuh langsung, seperti menyembuhkan penyakit jantung. Nah itu maksudnya Al-Quran itu berperan dalam penyembuhan langsung tuh bagaimana maksudnya? Apakah dengan membacanya penyakit jantung itu akan sembuh atau gimana? Sekian, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Tias dari kelompok 2. Jadi mau bertanya bagaimana cara mudah agar kita bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Terima kasih. Jadi kami akan menjawab pertanyaan
Pertanyaannya apa? Cynthia dulu ya, Cynthia dulu. Pertanyaannya itu Al-Quran itu sebagai penyembuh langsung itu maksudnya kayak gimana ya? Ya, jelaskan oleh Afifah. Ya, Afifah. Ingin menjawab pertanyaan dari Cynthia. Sorry. Maju. Mungkin dari penyembuh langsung Al-Quran dapat menyembuhkan penyakit jantung yang disebabkan oleh manusia itu, kita membaca Al-Quran dan hati kita merasa tenang dan jiwa kita merasa tenang, itu termasuk dari penyembuhan langsung. Jantung itu kan kalau kita panik itu otomatis jantung itu kan. Nah kalau membacanya itu mungkin bisa menyembuhkan jantung itu sendiri. Oh, mungkin maksudnya kayak penenang hati. Iya. Iya, maaf ya kalau kurang ngerti. Oke. Sekarang akan menjawab pertanyaan dari Tias, yaitu bagaimana cara mudah menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Menjawab pertanyaan dari Tias, cara cepat menghafal Al-Quran. Ini tipsnya ya. Yang pertama selalu diperdengarkan Al-Quran. Yang kedua itu mendengarkan sejak usia dini. Yang ketiga itu gunakan cara yang unik. Misalnya yang keempat lanjut ya. Yang keempat bijaksana saat mengajarkan Al-Quran. Yang kelima istiqomah. Yang keenam talqin atau tasbih. Yang ketujuh ada tafakkur. Yang delapan ada tikrar. Yang kesembilan ada murajaah. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum